Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalin salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali setelah vakum beberapa minggu pembahasan kitab Al-Imta' Syarah Matan Nabi Suja, yang mana kita masih dalam membahas fikih muamalah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan membaca dan menelaah penjelasan bab al-wakalah dalam kitab Al-Imta' ini ya, oleh Syekh Hisham hafizahullahu taala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة. فصل الوكالة وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه. Dan segala sesuatu yang diperbolehkan bagi manusia, bagi seseorang untuk bertransaksi dengannya, binafsihi, artinya dia boleh bertransaksi langsung dengan sendirinya, maka boleh dia mewakilkannya pada orang lain. Ya, an yuwakkila fi, boleh dia menjadi wakil atau yang mewakili, au yatawakkal. Wal wakalatu aqdun jaiz, dan wakalah adalah sifatnya aqdun jaiz minat tarafain. Walikullin minhuma faskhuha mata syaa, dan konsekuensi akad jaiz adalah boleh bagi kedua pelaku akad untuk membatalkan akad kapanpun. Wa tanfasikhu bimauti ahadihima, dan akad bisa batal dengan salah satu pelaku akad. Taib. Penjelasannya, kata Syekh Hisham, al-wakalatu lughatan at-tafwid. Ya, at-tafwid itu berarti ya, menyerahkan urusan. Ya, menyerahkan urusan kepada orang lain. Wa syar'an tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabah ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Tafwidu syakhsin, yaitu seseorang mentafwid, ya, mentafwid ma lahu fi'luhu, mentafwid sesuatu kepada orang lain yang untuk dikerjakan, mimma yaqbalun niyabah, yang mana sesuatu yang diwakilkan itu sesuatu yang boleh diwakili, bisa diwakilkan kepada orang lain, ila ghairihi, kepada orang lain, liyaf'alahu fi hayatihi, untuk dia lakukan ketika hidup, ketika masih hidup. Atau penjelasan lain dari Syekh Labib, tafwidu syakhsin ghairahu, ya, seseorang mewakilkan orang lain, ya, seseorang mentafwid orang lain fi ma yaqbalun niyabah, terhadap sesuatu yang bisa diwakilkan, liyaquma bihi la fi hali mautihi, untuk dikerjakan bukan pada saat orang tersebut sudah wafat. Atau tadi di sini liyaf'alahu fi hayatihi, ketika masih hidup. Nah, kita coba jelaskan pengertian ini. Dari kata tafwid itu bisa diambil sebuah rukun namanya sighah. Yang namanya tafwid itu pasti ada sighah. Ketika kita meminta orang menjadi wakil kita dengan tafwid tadi, maka pasti ada sighah di situ. Ya, tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabah. Jadi syakhsin di sini dia menjadi muwakil, menjadi orang yang diwakilkan. Ma lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabah, yaitu sesuatu yang dikerjakan yang mana sesuatu itu bisa diwakilkan. Berarti ini adalah muwakkalu fih, objek yang menjadi akad wakalah.
ila ghairihi kepada orang lain. Nah, orang lain ini berarti wakil. Ya, jadi pelaku akadnya ada muwakkil, orang yang diwakilkan, dan orang wakil, yaitu yang menjadi wakil, liyaf'alahu fi hayatihi, untuk dia kerjakan ketika hidup. Ini untuk mengeluarkan kalau seseorang mentafwid sesuatu kepada orang lain ketika dia akan meninggal dunia atau sesudah dia wafat, ya. Itu namanya isa. Misalnya ada seorang mengatakan kepada temannya, aku wasiatkan kepadamu, tolong nanti ketika aku wafat, tolong uangku yang ada di ATM ini kamu infakkan semuanya ke pesantren. Maka ketika orang ini wafat, si temannya ini mendapat wasiat dan dia mengerjakan wasiatnya, itu disebut isa. Ya, disebut isa. Kenapa disebut isa? Karena yang tadi yang mewasiatkan itu sudah wafat. Maka ini dikeluarkan dari pengertian wakalah. Ya, ada wasiyah, ada isa. Isa itu taf'il, fi'ilnya, yang melakukan perwakilan dari orang yang sudah wafat. Oke, jadi itu definisi wakalah. Dalilnya apa? Qala ta'ala faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Surat An-Nisa ayat 35. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, qala wakkalani Rasulullah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wakkalani Rasulullah bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah itu memintaku untuk menjadi wakilnya dalam menjaga atau ya mendistribusikan atau menjaga zakat Ramadan. Menjaga zakat Ramadan berarti zakat fitrah, ya. Yang jaga zakat fitrah. Nah, jadi para ulama juga sepakat bahwasannya akad wakalah itu diperbolehkan. Ya, akad wakalah itu diperbolehkan. Dan juga kalau tidak salah, ya saya tidak hafal hadisnya, Rasulullah pernah meminta seseorang untuk membelikan kambing. Ya, kambing. Nabi memberikan dia 1 dinar dan orang tersebut, sahabat tersebut membeli kambing plus membawa 1 dinar. Ya, ini termasuk dalil wakalah. Jadi ada akad wakalah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hukumnya adalah diperbolehkan. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu rukun wakalah. Rukun wakalah tadi sebagaimana yang bisa kita keluarkan dari pengertian, ada sighah, diambil dari kata tafwid, kemudian ada syakhsun, tafwidu syakhsin. Syakhsin di sini namanya muwakil, orang yang diwakili. Kemudian ada ma fa'alahu ma lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabah. Ini namanya muwakkalu fi. Sesuatu yang diwakilkan, yang jadi objek akad wakalah. Dan ila ghairihi, ini orang yang mewakili, yaitu wakil, ya, yaitu wakil. Jadi ada 4, ada sighah, ada muwakkil, ada muwakkalu fi, dan ada wakil. Dan setiap rukun pasti mempunyai syaratnya masing-masing. Syarat muwakil. Nah, kita bicara pertama syarat muwakil. Kata Syekh Hisham, apa syaratnya? Sihhatu mubasyaratihi al-muwakkalu fih, an yakuna qabilan lin-niyabah. Yang namanya muwakil itu maksudnya idza sahha an yubasyiral fi'l yasihhu niyabatuhu. Seseorang yang muwakil, yang menjadi muwakil, itu sah menjadi muwakil kalau seandainya dia mengerjakan perbuatan itu sendiri langsung tanpa perwakilan, diperbolehkan. Ya, maka kalau seseorang sah melakukan jual beli, maka dia juga sah diwakili orang untuk jual beli. Sah. Seseorang kalau sah melakukan akad nikah, maka secara langsung maka dia sah juga untuk diwakili dalam akad nikah. Jadi itu, kalau muwakil adalah orang yang sah mengerjakan perbuatan langsung tanpa perwakilan. Kalau sah, maka sah diwakilkan. Kalau tidak sah, maka tidak sah untuk diwakilkan. Oke, itu muwakil. An yakuna muqabilan lin niyabah, ini syarat muwakkalu fih, ya. Ini an yakuna qabilan qabilan lin niyabah, ini syarat untuk muwakkalu fih, ya, bukan syarat muwakil. Oke, kemudian syaratul wakil. Syarat wakil sama sihhatu mubasyaratihi litasarruf
Mubasyarati at-tasarruful ma'dzun fihi li nafsihi. Sama dengan tadi syarat muwakkil. Syarat seorang wakil adalah dia sah melakukan suatu perbuatan langsung. Ya, kalau dia sah melakukan perbuatan tadi tanpa jadi wakil orang lain, maka sah juga dia menjadi wakil. Fala yasihu tawkilu sabiyyin aw majnunin. Maka anak kecil dan orang gila itu tidak sah menjadi wakil. Kenapa? Karena kalau mereka mengerjakan sendiri tidak sah. Mereka saja yang mengerjakan sendiri tidak sah, apalagi menjadi wakil bagi orang lain. Ya, maka tidak sah. Tapi di sini kemudian kita sebut dulu nomor 2, ta'yin. Ya, ta'yinuhu. Artinya yang menjadi wakil itu orangnya siapa? Ai ta'yinul wakil fala yasihu qawluhu wakkaltu ahadakuma li'adami tahdid. Saya wakilkan salah seorang di antara kalian. Tidak bisa. Siapa salah seorang di antara kalian itu? Harus ditentukan siapa di antara mereka berdua, siapa yang Anda pilih untuk menjadi wakil Anda. Nggak boleh random seperti itu. Oke? Nah, tapi di sini ada beberapa pengecualian kata para fuqaha. Ya, ada orang yang dia kalau mengerjakan sendiri langsung tidak sah. Tapi kalau diwakilkan sah. Ya, contohnya siapa? Orang buta. Orang buta itu kalau melakukan transaksi jual beli sendiri langsung tidak sah. Karena dia buta. Kalau buta gimana dia mau bertransaksi? Tidak tahu barangnya bagaimana, tidak tahu berapa uang yang diberikan. Tapi orang buta sah diwakilkan. Ya, sah diwakilkan. Ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah ada orang yang kalau dia mengerjakan sendiri langsung sah. Tapi kalau diwakilkan nggak sah. Nah, kebalikan dari yang pertama. Kalau orang buta itu mengerjakan langsung sendiri nggak sah, tapi kalau diwakilkan sah. Nah, yang kedua ini adalah orang yang kalau mengerjakan langsung sendiri sah, tapi kalau diwakilkan justru nggak sah. Kata ulama namanya disebut adz-dzafir bihaqqih. Adz-dzafir bihaqqih, yaitu misalnya seperti saya, misalnya buku saya diambil orang, dicuri sama orang. Kemudian saya cari kemana buku saya itu. Ternyata buku saya ada di mobil orang tadi. Ada di mobil seseorang. Oh, ini buku saya. Cuman mobilnya terkunci dan kacanya tertutup. Nah, kata ulama saya boleh memecahkan kaca mobil tadi untuk mengambil buku saya. Itu namanya adz-dzafir bihaqqihi. Tapi kata ulama hanya saya yang boleh. Saya yang menghancurkan sendiri. Tidak boleh saya suruh orang untuk menjadi wakil saya untuk mecahin kaca orang lain. Tidak boleh. Jadi kalau saya melakukan sendiri, boleh. Tapi kalau saya mewakilkan kepada orang lain, justru tidak boleh. Nah, ini ada beberapa pengecualian. Nah, jadi al-aslu, syarat muwakil dan wakil, itu orang yang kalau langsung melakukan transaksi sendiri, sah. Jika transaksi dia sendiri sah, maka dia boleh diwakilkan. Jika transaksi dia sendiri sah, maka dia juga boleh mewakili. Oke. Kemudian syaratul muwakkalu fih. Nah, ini sekarang syarat sesuatu yang diwakilkan atau objek wakalahnya. Pertama, an yamlikahu al muwakkil. Fala yasihhu tawkilu fi ma la yamlikuhu. Ya. Dalam Fathul Qarib disebutkan, falau wakkala syakhsan fi bai'i 'abdin sayamlikuhu batala. Misal, saya katakan ke orang, tolong jadi wakil saya untuk menjual mobil yang akan saya beli 2 minggu lagi. Tolong jualkan mobil yang mana akan saya beli 2 minggu lagi. Lah, bagaimana ceritanya ya? Itu mobil kan belum milik saya. Saya minta tolong sama orang menjadi wakil menjualkan mobil. Mobilnya itu baru akan saya beli 2 minggu lagi. Ya, gimana caranya? Berarti mobil tadi belum menjadi milik si muwakil. Maka tidak sah. Atau tolong wakili saya untuk menceraikan wanita yang akan menjadi istri saya 2 minggu lagi. Ya nggak bisa. Yang namanya mentalak itu sah kalau kepada wanita yang sudah menjadi istrinya. Kalau mewakilkan talak kepada perempuan yang baru akan jadi istri 2 minggu lagi, ya itu tidak sah. Naam. Jaid. Yang kedua, an yakuna qabilan lin niyabah. Nah,
Sesuatu yang menjadi objek akad wakalah itu sesuatu yang boleh diwakilkan. Karena ada perkara-perkara yang tidak bisa diwakili, harus dikerjakan sendiri sama seseorang tersebut. Ya fala yasihu taukilu fis shalah awil iqrar. Tidak boleh tidak boleh akad wakalah dalam sholat. Nggak boleh. Tolong wakili saya sholat zuhur ya. Saya lagi malas sholat zuhur, tolong kamu wakili saya sholat zuhur. Nggak boleh. Jadi semua kata ulama, semua ibadah badaniyah mahdhah, sholat, puasa, wudu, ya, itu semua ibadah badaniyah mahdhah, nggak bisa diwakilkan. Tapi kalau berwudu, nggak bisa diwakilkan. Tolong kamu jadi wakil saya wudu ya. Saya lagi malas wudu. Tolong wakili saya wudu. Nggak bisa. Yang ada kamu diwudukan. Kita diwudukan mungkin bisa. Ya, orang yang sakit nggak bisa wudu sendiri diwudukan. Tapi kalau diwakilkan wudu, ini yang nggak ada. Jadi semua ibadah badaniyah mahdhah itu tidak bisa diwakilkan. Nah, bagaimana kalau sifatnya ibadah maliyah, ibadah harta, boleh diwakilkan. Seperti pembagian zakat, ya, sebagaimana akad kita dengan takmir masjid ketika Idul Fitri, kita menitipkan beras zakat fitrah kepada panitia masjid, dan nanti ambil masjid yang akan membagi-bagikan zakat fitrah kita kepada fakir miskin. Itu wakalah akadnya. Jadi kalau sifatnya harta, pembagian zakat, pembagian kafaroh, ya, itu maka boleh, ya, boleh untuk dilakukan akad wakalah. Lah, kalau bagaimana ibadahnya itu ibadah yang gabungan. Di sana ada badaniyah dan ada maliyah, seperti haji. Nah, ibadah haji bisa nggak diwakilkan? Bisa. Tapi dengan syaratnya apa? Bagi orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak mampu berangkat haji. Karena mungkin sudah tua atau sakit parah. Ya, tapi kalau masih sehat, masih kuat, nggak bisa diwakilkan hajinya kepada orang lain. Jadi ibadah yang murni tidak bisa diwakilkan adalah ibadah badaniyah mahdhah. Ya, sedangkan ibadah maliyah mahdhah bisa diwakilkan, dan ibadah haji meskipun di sana ada badaniyah dan maliyah bercampur di situ, maka bisa diwakilkan juga dengan syarat tadi kepada orang yang sudah mati, ya, mewakilkan haji kepada orang yang sudah mati dan orang yang tidak mampu berangkat haji. Baik, tentu dengan syarat orang yang membadalkan tadi, orang yang mewakilkan haji tadi, itu syaratnya sudah pernah haji terlebih dahulu. Naam, begitu pula ikrar. Ya, nanti ada disebutkan di akhir, itu tidak boleh, hal-hal yang tidak boleh diwakili. Seperti ikrar, nanti kemudian ada al-ibra, kemudian dan as-sulh, ya, itu tidak bisa diwakilkan. Harus orang tersebut yang melakukannya sendiri. Naam. Yang ketiga, an yakuna ma'luman ka qaulihi wakkaltuka fi bai'i sayyarati, ya. Apa yang mau diwakilkan? Kasih tahu, ya, tolong wakili saya menjual mobil saya. Ya. Kata Syekh Isyam tadi, wakkaltuka fi bai'i sayyarati. Aku jadikan kamu wakilku untuk menjual mobilku. Jelas di situ ma'lum. Apa yang menjadi objek wakalah disebutkan untuk menjual mobil. Ya. Atau tolong belikan, kalau di sekolah misalnya, tolong belikan Ustadz ini ya, kopi. Tolong belikan kopi di warung. Nah, itu juga akad wakalah. Ya, jadi santri tadi menjadi wakil saya dalam transaksi membeli kopi. Nah, taib. Kemudian syaratus sighah, syarat-syarat sighah. Yang pertama, lafdzun yush'iru birridha minal wakil au al muwakkil. Lafaz yang menunjukkan keridhaan, baik dari si wakil maupun muwakil. Oke, karena yang namanya akad harus antaradin, tidak boleh ada pemaksaan dari salah satu pihak. Yang kedua, adamur raddi minal akhar, tidak ada penolakan dari salah satu pihak. Tolong belikan ya, siap. Nah, itu namanya ridha. Tolong belikan ya. Nah, dia ngambil uangnya terus pergi tanpa ada penolakan, tidak mau. Nah, tidak ada penolakan dari pihak yang kedua. Fa in qala ahaduha la aqbal. Nah, tapi kalau ada satu pihak yang kedua itu menolak, nggak mau, ya, batalat al wakalah.
ya batalat al-wakalah. Jadi dalam akad wakalah tidak perlu ada sighah ijab qabul sebagaimana dalam akad nikah harus ada ijab qabul, dalam akad jual beli menurut mazhab Syafi'i juga harus ada ijab qabul yang mu'tamad ya. Tapi dalam akad wakalah itu tidak perlu ijab qabul. Yang penting lafaznya menunjukkan ridha dan tidak ada penolakan dari salah satu pihak, maka disebut sah. Tidak ada lafaz tertentu atau lafaz khusus. Ada muta'liq, tidak boleh digantung. Kasairil uqud, ka'an yaqula idza jaa syahru ramadan wakkaltuka fi bai'i sayyarati. Fala tasihul wakalah. Tidak boleh digantung. Idza jaa ramadan, kalau datang bulan Ramadan, kamu jadi wakilku untuk menjual mobilku. Tidak boleh. Ya, tapi kalau ta'liq tasarruf boleh, yang enggak boleh ta'liqul wakalah. Yang enggak boleh. Yang boleh ta'liq tasarruf. Jadi misalnya wakkaltuka fi bai'i sayyarati. Lakin la tabi'ha illa idza jaa Ramadan. Ini ta'liq tasarruf. Kamu kuangkat jadi wakilku untuk menjual mobilku, tapi jangan jual mobil ini kecuali datang Ramadan. Nah, yang tidak sah itu ta'liq wakalah. Idza jaa fulan wakkaltuka, itu nggak boleh. Tapi kalau wakkaltuka fi kadza walakin la taf'alhu illa idza jaa fulan, nah itu boleh. Ya, jadi bedakan antara ta'liq wakalah dengan ta'liq tasarruf. Ta'liq wakalah tidak boleh, tapi kalau menta'liq tasarruf itu diperbolehkan. Dzakarul musannif faidah, dzakarul musannif syartal muwakkalu fihi wa huwa an yajuza an yujawwiza at-tasarruf fihi haitsu yamlikuhu al-muwakkil. Amma ma la yamlikuhu fala tasihhul wakalatu fihi ka'an yuwakkila ghairahu fi malil ghair. Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Di antara syarat muwakkalu fihi itu dimiliki oleh si muwakkil. Kalau sesuatu yang mau diwakilkan untuk dijual dan itu belum dimiliki oleh si muwakkil, maka tidak sah untuk diwakalahkan. Far'un aqdul al-wakalati aqdun jaiz. Ini poin yang kelima ya. Tadi sudah kita jelaskan rukunnya ada 4 dan setiap rukun ada syaratnya masing-masing. Nah, akad wakalah itu jenis akad apa? Adalah aqdun jaiz minat tarafain. Kita sudah tahu ya, dalam muamalah itu ada 3 akad besar. Aqdun lazim minat tarafain seperti jual beli dan ijarah. Aqdun jaiz minat tarafain seperti al-wakalah, seperti asyirkah, ya, mudharabah, ya. Kemudian ada aqdun jaiz min taraf wa lazim min taraf. Jaiz satu sisi dan lazim di sisi yang lain. Seperti apa contohnya? Akad rahn. Akad rahn itu jaiz bagi si murtahin dan lazim bagi si rahin. Nah, itu sudah kita bahas dalam akad rahn. Nah, sedangkan akad wakalah ini aqdun jaiz minat tarafain. Lah, ada kaidah yang menyebutkan dalam fikih kullu uqudin jaizah tanfasikhu bi khuruji 'anil ahliyati tasarruf. Semua akad yang sifatnya jaiz maka akan batal jika salah satu pelakunya atau dua-duanya mengalami khuruj 'anil ahliyati tasarruf. Kehilangan salah satu ahliyatu tasarruf. Nah, coba kita baca di sini. Walikulli minal wakil wal muwakkil fasxu aqdil wakalati mata syaa. Ini dia. Ini pembahasannya adalah kapan akad itu bisa berakhir. Kapan akad wakalah bisa bubar. Yang pertama dengan pembatalan akad. Baik pembatalan dari pihak muwakil maupun dari wakil maupun dua-duanya. Kapanpun tanpa harus minta persetujuan dari salah satu pihak. Kalau si wakil bilang saya sudah nggak mau jadi wakil, ya sudah, tidak boleh dipaksa sama si muwakil karena akadnya jaiz minat tarafain, tidak mengikat. Au idza mata ahaduhuma au junna au ughmiya alaihi. Ini dia tadi, khuruj 'anil ahliyati tasarruf.
atau salah satu di antara keduanya ada yang meninggal, atau ada yang gila, atau ada yang pingsan, bahkan koma. Maka ini bisa memutuskan akad wakalah, membatalkan akad wakalah. Yang ketiga, kharajal muwakkalu fih an milkil muwakkil fasakal aqdu. Nah, yang ketiga adalah tadi kan syarat muwakkal fih adalah barang yang mau diwakilkan untuk dijual itu milik si muwakil. Tapi kalau ternyata nanti barang itu ketika masih dalam proses wakalah kemudian dijual oleh si dilepaskan kepemilikannya oleh si muwakil, maka tidak sah, sudah batal akad wakalahnya. Misal saya punya laptop, saya suruh si Ahmad, misalnya, Ahmad, tolong kamu jadi wakil saya untuk menjual laptop saya, tolong jual ke laptop saya, silahkan kamu jualkan lewat media apapun, mau online kayak mau apa terserah, kamu menjadi wakil untuk menjual laptop saya. Sudah, ya. Ternyata besok ketika laptop sudah dipajang di mana, sudah dipajang di media sosial atau sudah mulai dijualkan sama si Ahmad, belum ada yang beli nih, Nah, dalam proses itu laptopnya saya berikan saya berikan ke orang lain, nih buat kamu, ya, ke siapa, misalnya ke Saiful misalnya, laptop ini buat kamu hadiah gitu, ya. Maka dengan begitu akad wakalah saya dengan Ahmad berakhir. Kenapa? Karena barang yang tadi menjadi milik saya sudah tidak menjadi milik saya, sehingga tidak memenuhi syarat muwakkal fih yang pertama tadi. Ya, kharajal muwakkalu fih an milkil muwakkil. Barang yang menjadi objek akad wakalah yang awalnya milik saya tidak lagi menjadi milik saya. Dengan begitu akadnya menjadi batal. Nah, jadi ada 3 sebab disebutkan sama Syekh Hisham menjadi penyebab berakhirnya akad. Pertama dengan fasakh, yang kedua dengan khuruj anil ahliyah, dan yang ketiga kharajal muwakkal fih an milkil muwakkil. Nah, selanjutnya sekarang kita membahas tentang wakil, khusus membahas tentang wakil dan bagaimana syarat jual beli seorang wakil terhadap akad wakalah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Yang namanya wakil itu dia disebut amin, ya, amin. Dari apa yang dia pegang dan apa yang dia transaksikan. Wala yadmanu illa bitafrid, dan dia tidak mengganti rugi, tidak yatman, tidak menanggung ganti rugi kecuali dengan tafrid, kelalaian atau kesalahan. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtari illa bi thalathati syara'id, dan tidak boleh dia menjual belikan barang muwakkalu fih milik si muwakil kecuali dengan 3 syarat. An yabi'a bi thamanil mithli, dia harus menjualnya dengan harga standar. Wa an yakuna naqdan, dan harus dijual dengan dengan transaksi tunai. Binaqdil balad, dengan mata uang di negara tersebut. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, dan dia tidak boleh menjual barang itu untuk dirinya sendiri. Wala yuqirra ala muwakkilihi illa biidnihi, dan dia tidak mewakilkan iqrar, tidak menjadi wakil dalam perkara iqrar atas muwakilnya kecuali atas izin dari si muwakilnya. Penjelasan Syekh Hisham, faedah, yadul wakil alal muwakkalu fih yadu amanah. Ya, jadi bukan yadu dhaman. Kenapa? Karena dia adalah amin. Artinya dia tidak berhak mengganti rugi objek wakalah jika terjadi kerusakan, kecuali kalau karena kelalaiannya. Fala yatmanu illa bita'addi. Fala yatman illa bita'addi. Maka dia tidak mengganti rugi kecuali kalau karena kelalaian. Dan bentuk di antara bentuk ta'addi yang dilakukan oleh si wakil adalah, contohnya dalam kitab Fathul Qarib disebutkan taslimuhul mabi' qabla qabdi thamanihi. Artinya dia melakukan transaksi jual beli sebagai objek wakalah itu dengan akad tidak tunai atau kredit. Nggak boleh, ya, karena nanti disyarat
jual beli wakil itu dia harus menjual barang yang menjadi objek akad wakalah dengan transaksi tunai, tidak boleh dengan transaksi kredit. Ya. Masalah idza halakal muwakkalu fih suddiqal wakilu biyamini. Kalau terjadi kerusakan terhadap objek akad, yaitu terjadi kerusakan terhadap muwakkalu fih yang menjadi objek akad wakalah, maka tadi dia tidak dimintai ganti rugi, tapi hanya diminta sumpah saja. Dan kalau dia bersumpah, maka sumpahnya itu dipercaya. Suddiqa al-wakilu biyaminihi. Cukup dengan sumpah, dia bersumpah kalau ini barang hilang bukan karena saya kunci, tokonya sudah saya kunci, tahu tetap dimaling. Ya. Kalau dia bersumpah, ya, atas kehilangan atau kerusakan barang muwakkalu fih, maka dia dipercaya dengan sumpahnya. Cukup dengan sumpah maka selesai. Syurutu bai'in wa syira'il wakil. Nah, kalau tadi misalnya seseorang menjadi wakil untuk melakukan akad jual beli, menjual barang. Ya, menjadi wakil dalam menjual barang. Dan di sini maksudnya adalah fil wakalah al mutlaqah. Wakalah mutlaqah itu wakalah, ya, kata si muwakil, wakaltuka fi bai'i sayyarati. Wakaltuka fi bai'i haqibati. Tolong kamu menjadi wakil saya untuk menjual barang-barang saya ini. Ya. Itu namanya wakalah mutlaqah. Tolong jualin mobil saya. Itu namanya wakalah mutlaqah. Tapi ada namanya wakalah muqayyadah. Muqayyadah itu berarti dijelaskan. Tolong jual mobil saya ini seharga sekian. Dan tolong jual mobil saya ini dengan akad boleh dengan akad kredit misalnya. Maka itu muqayyadah. Artinya diberikan syarat-syarat oleh si muwakil kepada wakil. Tapi kalau cuman perkataan wakaltuka fi bai'i sayyarati kayak tadi, ini namanya wakalah mutlaqah. Maka ada 3 syarat yang harus terpenuhi, yang harus dilakukan oleh si wakil ketika menjual barang atau membeli barang secara wakil dari si muwakil. Yang pertama, an yabi'a bi thamanil mithli. Dia harus menjual mobil tadi. Jadi kita contohnya mobil ya. Ya, wakaltuka fi bai'i sayyarati, masalah. Maka dia harus menjual mobil itu dengan harga standar. Mobil ini berapa harga standar pasarnya? Wa idza wajada man yashtari bi azyad yabi'a lahu wa la yasihu an yabi'a bi si'rin fihi ghabnun fahish. Misal harga mobil ini harga standar harga pasarannya 200 juta. Maka nggak boleh dia menjual dengan harga di bawah 200 juta atau sangat jauh di bawah standar 200 juta. Dengan syarat tadi tidak ada ghabnun fahish. Ya, kerugian yang parah. Tapi kalau di bawah itu dan kerugiannya sedikit itu tidak masalah. Misal harga mobilnya 200 juta, maka ada yang nawar seharga 199 juta 999 juta 900.099 rupiah misalnya ya. Atau kekurangan dari 200 juta itu misalnya cuman 10.000 rupiah. Ya, cuman 10.000 rupiah. Jadi harga standarnya mobil tadi 200 juta, tapi dia menjual ternyata kurang dari harga standar 10.000 rupiah. Ini masih bisa dimaafkan. Ghabnun muhtafar, masih bisa dimaafkan. Tidak ghabnun fahish. Tapi kalau yang harusnya harga pasarannya 200 juta, dijual sama si wakil harganya cuma 199 juta, wah itu masih kurang sejuta berarti. Ya, lumayan itu sejuta. Ghabnun fahish. Ya, maka ini tidak boleh ya, tidak boleh, dan si wakil kalau melakukan itu dia harus ganti rugi. Harus doman berarti. Dan kalau harga pasarannya 200 juta, ada 2 orang beli. 2 orang mau beli. Yang satu nawar dengan harga pasar, yang satu nawar dengan harga di atas harga pasar. Si A mau beli seharga 200 juta dan si B datang, "Yaudah saya beli 210 juta." Maka si wakil wajib
menjualnya kepada si yang menawarkan lebih tinggi. Kenapa? Karena seorang wakil dia ketika bertransaksi dengan harta orang lain itu harus bertransaksi dengan al-aslah. Yatasarraf bil ahsan wal aslah lil muwakkil. Aywa. Yang kedua, an yakunal bai'u naqdan fala yasihul bai'u muajjalan. Ya, jual belinya harus tunai, nggak boleh dia jual beli secara kredit. Kecuali kalau wakalah muqayyadah tadi kata si muwakil, ya boleh kamu jual mobilku dengan cara cicil, boleh. Nah, kalau dia bilang membolehkan berarti sudah dapat izin dari si muwakil. Tapi kalau tidak ada izin dari si muwakil dengan akad wakalah mutlaqah tadi, dia harus menjual mobil tadi dengan cara tunai, tidak boleh dengan cara kredit. Yang ketiga, an yabi'a binaqdil balad, ay binaqdi baladil bai'i la binaqdi baladil wakil. Harus menjual dengan transaksi dijual dengan uang mata uang negara tersebut. Di Indonesia berarti rupiah, kalau di Malaysia berarti ringgit, di Singapura kalau di Singapura dolar Singapura, ya kalau di Saudi berarti real. Ya. Kalau di suatu negara ada dua mata uang yang beredar, maka dipilihlah mata uang yang paling banyak beredar. Misalnya ada real sama dolar misalnya, rupiah sama ringgit, ya. Maka mana yang paling banyak beredar? Nah, dipilih yang paling banyak beredar adalah misalnya ringgit atau rupiah, maka rupiah yang dipilih. Oke. Jadi yang dimasukkan adalah binaqdi baladil bai', di mana transaksi jual beli itu terjadi, maka dengan mata uang di mana tempat jual beli itu terjadi. Bukan binaqdi baladil wakil, bukan dengan mata uang dari mana asal si wakil. Oke. Faedah idza khalafa al-wakilu hadhihi syurut kana muta'addiyan wa yalzamuhu ad-dhaman. Kalau si wakil itu menyelisihi salah satu di antara tiga syarat ini, maka dia disebut muta'addi, melakukan kelalaian, ya, maka dia wajib ganti rugi. Oke. Far'un la yajuzu lil wakili an yabi'a li nafsihi haitsu innahu muttahamun fi dzalik. Wa hatta la yakuna al wakilu huwa alladhi yatawalla tarafai al aqdi wal bai' wal mushtari wa yajuzu an yabi'a li abihi aw auladihi ar-rasyidin. Nah, di sini pembahasan tentang boleh enggak ketika dia menjadi wakil dari orang lain, tadi menjual mobil ya. Boleh enggak mobil itu dia beli sendiri? Kata si muwakil, wakaltuka fi bai'i sayyarati. Nah, terus yang jadi wakil, yaudah mobilnya saya aja yang beli, gitu ya. Nah, di sini ada rinciannya. Pertama, kalau dia menjual mobil itu, kan tadi dia jadi wakil ya, wakil untuk menjual mobil si muwakil. Kalau dia jadi wakil, boleh nggak dia menjual mobil tadi yang statusnya adalah muwakkalu fih kepada ayahnya? Ya, asluhu, kepada ayahnya atau kakeknya. Boleh nggak dia jual kepada asluhu, kakek, ayah atau kakeknya? Maka di sini kata ulama, kalau dengan seizin muwakil, maka yasihu qata'an, sah secara qata'an, artinya tidak ada khilaf di antara ulama, semua mengatakan boleh. Ya, ini mobil saya jual ke bapak, boleh nggak nih mas muwakil? Boleh. Ya sudah, maka sah. Dan kalau dia menjual mobil tersebut kepada ayahnya tanpa seizin muwakil, maka kata ulama Syafi'iyah juga sah fil ashah, menurut pendapat yang paling kuat. Ya, berarti ada khilaf. Ya, tanpa seizin muwakil dia menjual kepada ayahnya, maka sah secara pendapat yang lebih kuat. Nah, sekarang kalau dia menjual mobil itu ke dirinya sendiri, itu dia jadi wakil, mobilnya muwakkal fih. Lah, mobil itu dia beli sendiri. Apakah boleh? Kata ulama, la yajuz. Ya, kata tadi sini apa? La yajuz lil wakil ay nabi'a li nafsihi. Ya, hatta la yakuna al wakilu huwa alladhi yatawalla tarafail aqdi huwal bai' wal mushtari. Kalau mobil tadi yang tadi statusnya adalah al muwakkalu fih, dia jual untuk dirinya sendiri, maka ini terjadi apa? Ittihadul qabil wal mujib. Dia kan awalnya disuruh menjual, dia juga yang beli. Nah, ini berarti kan menghilangkan salah satu rukun akad jual beli. Dalam akad jual beli kan ada 3 rukun.
Pertama, dua pelaku akad, kemudian al-ma'qud alaihi, dan yang ketiga adalah sighah. Nah, pelaku akad ada penjual, ada pembeli. Lah, di sini statusnya dia yang jual, dia juga yang beli. Itu dia. Ittihadu al-qabil wal mujib. Maka hilang salah satu rukun akad dalam jual beli. Maka tidak sah. Ya, tidak sah. Meskipun diperbolehkan oleh si muwakil. Mobilnya gua aja yang beli ya, nggak bisa. Kalau dia jadi wakil untuk menjual mobilnya si muwakil, nggak bisa dia beli mobilnya si muwakil untuk dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena tadi salah satu rukun akad jual beli akan hilang. Lah, kalau dia menjual mobil itu kepada anaknya, kalau kepada bapak itu dua-duanya boleh. Yang satu boleh secara mutlak, yang satu boleh secara ashah. Nah, kalau dia menjual mobil itu kepada anaknya, apakah boleh? Nah, dirinci. Kalau anaknya itu statusnya sudah balik berakal rasyid, ya, sudah mukallaf, balik akil rasyid, maka kata ulama boleh. Ya, ini mobil gua jual ke siapa ya? Gua jual ke anak aja lah, ke anak gua yang udah kerja. Nah, karena anak gua lagi butuh mobil katanya. Nih, mau nggak lu mau nggak nih mobil? Bapak jual mobil ke kamu aja. Mau nggak? Wah, boleh. Selama anaknya tadi sudah balik berakal rasyid, tidak safih. Lah, kalau anaknya masih kecil, tidak mukallaf dan safih, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh dia menjual mobil tadi ke anaknya yang tidak memenuhi syarat standar mukallaf dan rasyid tadi. Kenapa? Ya karena tadi yang namanya anak kecil itu kan dia walinya. Diwalikan sama orang, dia walinya. Nah, berarti dia yang menjual, dia juga yang membeli nanti. Nah, ini berarti sama dengan kasus yang membeli sendiri tadi, yaitu terjadinya ittihadul qabil wal mujib. Karena anak kecil yang belum baligh atau orang safih, dia tidak sah melakukan transaksi jual beli kecuali diwakilkan sama walinya. Nah, walinya ini yang menawarkan ya. Berarti dia nanti yang menjadi penjual sekaligus pembeli. Maka juga ilahnya sama, ittihadul qabil wal mujib, tidak boleh. Jadi boleh kemana dia jual? Boleh dia jual kepada ayahnya, karena ayahnya disebut aqidun mustaqil, pelaku akad yang sendiri. Dan yang kedua, boleh dia jual kepada anaknya yang sudah mukallaf dan rasyid. Naam. Far'un yang terakhir, wala yajuzu. Naam. Yang terakhir, wala yajuzu lil wakili an yuqirra ala muwakkilihi fil khusumati sawa'an adina lahul muwakkilu am la. Ya, wa kadzalika la yajuzu lil wakil an yubri'a al madina an dainihi haitsul idraru bil muwakkil wala sulha illa bi idznil muwakkil. Ini adalah pembahasan apa saja akad-akad yang tidak boleh diwakilkan. Yang pertama, iqrar. Tidak boleh bagi wakil mengikrar ya seseorang menjadi wakil untuk ikrar orang lain. Ya. Tidak boleh. Ya, meskipun diizinkan sama si muwakil. Maka di matan tadi disebutkan apa? Wala yuqiru ala muwakkilihi illa biidnihi. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah tidak boleh seseorang menjadi wakil dalam masalah ikrar, baik diizinkan sama mewakil maupun tidak. Kalau mau ikrar, ya sudah, dia sendiri yang ngomong. Orang tersebut yang ngomong langsung, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Ya, masalah ikrar tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, alias orang itu langsung yang mengikrar. Wala yajuzu lil wakil an yubri al madin an dainihi haitsul idr. Nah, enggak boleh juga si wakil membebaskan hutangnya muwakil. Ibra ya, bukan membayarkan hutang, itu di doman kemarin kita bahasnya. Jadi dia hutangmu tak bebaskan ya. Jadi dia melakukan pembebasan hutang mewakili si muwakil, enggak boleh. Ya, tidak boleh karena bisa berdampak mudarat bagi si muwakil. Yang ketiga, as-sulh. Nah, tidak boleh juga seseorang melakukan akad suluh sebagai wakil bagi orang lain. Illa biidznil muwakkil. Nah, jadi kalau dalam Hasyiah Al-Bajuri itu, kalau untuk ikrar tidak boleh diwakalahkan, baik seizin dari muwakil maupun tidak.
Tapi dalam akad ibra, membebaskan hutang dan juga suluh, itu kalau seizin muwakil boleh. Itu beda dengan ikrar tadi ya. Jadi suluh dan ibra uddain itu boleh diwakalahkan dengan syarat seizin dari muwakil. Tapi kalau ikrar itu tidak boleh secara mutlak, baik dapat izin dari muwakil maupun tidak dapat izin. Baik, ya, itu mungkin cukup yang bisa kita bahas dan kita jelaskan pada kesempatan pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan. Nah, ini baru. Jadi setelah wakalah langsung kita bahas ikrar, karena tadi sudah disebutkan ya bahwasanya ikrar itu tidak boleh diwakalahkan, baik seizin muwakil maupun tidak seizin muwakil. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah baca, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.